Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Amiruddin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salat kepada baginda Rasulullah dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya Isnandar Widyastuti dari Prodi 4 PIB 1 akan sedikit menjelaskan mengenai hakikat peserta didik dalam perspektif Islam. Yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah mengenai pengertian peserta didik dalam perspektif Islam. Menurut perspektif Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 4, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidik tertentu. Sedangkan dalam pendidikan Islam sendiri, peserta didik adalah individu yang sedang berkembang, baik itu berkembang secara fisik, secara psikologis, maupun secara religius dalam mengarungi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Nah, definisi ini memberikan arti bahwa peserta didik itu merupakan satu individu yang belum dewasa, yang karena hal itulah memerlukan orang lain untuk menjadikan dirinya lebih dewasa. Dengan berpijak pada paradigma belajar sepanjang masa, maka istilah yang tepat untuk menyebut individu yang menuntut ilmu adalah peserta didik dan bukan anak didik. Peserta didik cakupannya lebih luas, yang tidak hanya melibatkan anak-anak saja, tetapi juga pada orang-orang dewasa. Nah, sementara itu, istilah anak didik itu hanya dikhususkan kepada individu yang berusia kanak-kanak yang sedang menuntut ilmu. Nah, penyebutan peserta didik ini juga mengisyaratkan bahwa lembaga pendidikan itu tidak hanya berada di sekolah atau pendidikan formal, tetapi juga ada lembaga pendidikan yang berada di masyarakat seperti majelis taklim, paguyuban, dan lain sebagainya. Nah, banyak sekali orang yang masih bingung apakah peserta didik itu sama dengan murid, apakah peserta didik itu sama dengan siswa, dan apakah peserta didik itu juga sama seperti mahasiswa. Sebenarnya siswa, murid, mahasiswa, dan juga santri itu merupakan istilah lain dari peserta didik atau bisa kita katakan sebagai cakupan dari peserta didik itu sendiri. Biasanya, kata murid atau istilah murid ini sering diberikan untuk peserta didik yang berada di tingkat taman kanak-kanak maupun tingkat sekolah dasar. Sedangkan siswa, istilah ini biasanya diberikan kepada peserta didik yang sudah berada di jenjang pendidikan menengah, baik itu menengah pertama maupun menengah atas. Sedangkan istilah mahasiswa ini lebih umum, yang mana mahasiswa ini diberikan untuk peserta didik yang berada di jenjang yang lebih tinggi lagi. Yang kedua yang akan kita bahas adalah karakteristik peserta didik Islam. Beberapa hal yang perlu dipahami oleh para pendidik mengenai karakteristik peserta didik adalah yang pertama, peserta didik itu semuanya tidak hanya orang dewasa, tetapi juga ada yang anak-anak. Dan dia sendiri itu pasti mempunyai dunia sendiri, sehingga metode belajar yang digunakan oleh pendidik itu tidak boleh disamakan seperti mengajar orang dewasa. Pendidik dewasa tidak perlu mengeksploitasi dunia peserta didik yang masih dini, yang mana hal tersebut dapat menyebabkan peserta didik itu kehilangan dunianya. Yang kedua, peserta didik memiliki perbedaan antara satu individu dengan individu yang lain, baik itu perbedaan yang disebabkan oleh faktor endogen atau faktor dari fitrah, maupun faktor eksogen, yaitu faktor lingkungan yang meliputi segi jasmani, segi sosial, bakat, minat, serta lingkungan yang dapat mempengaruhinya. Yang ketiga, peserta didik itu merupakan subjek dan objek sekaligus dalam dunia pendidikan. Subjek di sini
Peserta didik itu merupakan pelaku pokok pembicaraan atau yang menjadi pusat dari suatu pembelajaran. Sedangkan objek di sini, peserta didik itu adalah sesuatu yang menjadi sasaran dari pembicaraan tersebut. Yang selanjutnya, peserta didik mengikuti periode-periode perkembangan tertentu. Nah, kadar kemampuan dari peserta didik ini sangat ditentukan oleh usia dan periode perkembangannya. Karena usia tersebut bisa menentukan tingkat pengetahuan, tingkat intelektual, emosi, bakat, minat dari peserta didik itu sendiri. Baik itu bisa kita lihat dari dimensi biologis maupun dimensi psikologis. Yang ketiga yang akan kita bahas adalah mengenai akhlak dari peserta didik Islam. Nah, Kiai Ahmad Sakhawi Amin menyimpulkan ada 15 akhlak dalam kitab Miftah al-Akhlak. Nah, akhlak-akhlak tersebut teringkas menjadi 3 subbab, yang mana yang pertama yaitu adabu nafsihi, yang artinya akhlak terhadap diri sendiri. Akhlak peserta didik terhadap dirinya sendiri meliputi yang pertama, peserta didik tidak boleh bersifat sombong. Yang kedua, peserta didik harus bersifat rendah hati. Dan yang terakhir, peserta didik harus bersifat jujur. Yang kedua, adabu ma'a ustadzihi, yaitu akhlak peserta didik terhadap gurunya. Meliputi yang pertama yaitu peserta didik harus memuliakan guru. Yang kedua, peserta didik harus patuh dan tunduk pada guru. Yang ketiga, peserta didik tidak terlalu bergurau kepada guru. Yang keempat, peserta didik tidak memuji kelebihan guru lain di hadapan guru yang lain juga. Dan yang kelima, peserta didik tidak malu untuk bertanya kepada guru. Akhlak yang ketiga yaitu adabu ikhwanihi, yaitu akhlak terhadap teman ataupun saudara. Akhlak terhadap teman atau saudara tersebut meliputi yang pertama, peserta didik harus saling menghormati satu dan lainnya. Yang kedua, peserta didik itu tidak boleh meremehkan teman yang lain. Yang ketiga, peserta didik tidak boleh bersikap sombong dengan teman yang lain. Dan yang terakhir, peserta didik itu tidak boleh bergembira ketika guru itu memarahi teman yang lain. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat khususnya untuk saya sendiri dan bisa juga bermanfaat untuk rekan-rekan yang lain. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kekeliruan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.